pemirsa, setelah berbulan-bulan meresahkan warga terutama nelayan, akhirnya pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten dibongkar. Namun pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu itu tentunya tidak membuat kasus pagar laut ilegal ini selesai. Dalang kemelut pagar laut harus segera dimintai pertanggungjawaban. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Dani Setiawan, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan. Selamat malam Pak Johan, Pak Ugroseno, dan Pak Dani. Selamat malam Sylvia. Baik, oke. Pak Dani, saya ke Anda dulu. Hari ini kami menyaksikan sendiri banyak nelayan yang membantu pembongkaran pagar laut. Apakah hari ini memang sudah sangat dinanti oleh para nelayan di pesisir Tangerang? Ya, tentu saja ya. Dari sekian lama pengaduan dan keresahan yang dialami oleh teman-teman kita, sahabat nelayan di Tangerang, hari ini akhirnya bahkan sebenarnya sejak 2 hari lalu ya sudah dimulai proses pembongkaran pagar laut ilegal yang ada di sepanjang pesisir pantai Tangerang. Dan alhamdulillah kami juga tadi anggota-anggota KNTI terlibat ya bersama Angkatan Laut dan pemerintah dalam ikut membantu ya membongkar pagar laut itu. Oke. Setelah selesai dicabut nanti, Pak Dani, para nelayan bisa kembali leluasa menangkap ikan. Tapi bagi nelayan apakah cukup sampai dibongkar atau penting juga bagi nelayan agar dalang pemasangan pagar laut ini ikut dibongkar? Ya, saya kira kasus pagar laut ilegal ini memang harus dipandang sebagai satu upaya yang merongrong ya kewibawaan negara gitu. Karena banyak aturan perundang-undangan yang dilanggar. Bahkan kalau informasi yang kita terima 1-2 hari terakhir telah terbit ya di sekitar atau di sepanjang pagar laut ilegal itu hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang sesungguhnya tidak boleh ada alas hak di atas laut ya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau amar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tentang Undang-Undang 27 tahun 2007. Nah, saya kira kami tentu saja melihat ya setelah pembongkaran yang dilakukan penting bagi pemerintah untuk membawa kasus ini ya dan menginvestigasi pelakunya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku dan pemilik dari pagar laut ilegal ini. Sebab apa? Sebab pertama saya kira kita harus menegakkan hukum ya di laut kita. Jangan sampai praktek-praktek privatisasi, perampasan ya ruang laut secara ilegal yang terjadi dan kita lihat di depan mata kita di Tangerang ini berulang dan menjadi presiden buruk bagi daerah-daerah yang lain. Dan tentu saja kalau dalam laporan KNTI sebenarnya banyak ya daerah-daerah lain yang juga perlu dilihat oleh pemerintah praktek-praktek yang modusnya hampir mirip ya seperti yang kita lihat di Tangerang ini. Baik, oke. Pak Johan, kita sudah mendengar dalam 2 hari terakhir ini ada penelusuran dari media siapa sebetulnya pemilik, kemudian 2 PT, ada PT Inti Agung Makmur, Cahaya Inti Sentosa, semuanya itu kan sudah terlihat Pak, afiliasinya bermuara pada korporasi besar. Kemudian juga dari Kementerian ATR BPN sudah mengatakan bahwa SHGB dan SHM yang terbit di atas laut Tangerang itu ternyata cacat prosedur. Sebetulnya tinggal tunggu apa lagi Pak untuk betul-betul menjerat siapa aktor intelektual atau dalang dari pemasangan pagar laut ini? Apakah tinggal butuh komitmen atau keberanian dari semua pihak atau bagaimana Pak? Pertama gini Mbak, soal pagar laut ini menurut saya ini kan bukan hanya soal fisik pagar semata. Tetapi di situ ada soal legalitas, ada soal hak masyarakat, ada soal tata kelola ruang laut dan lain sebagainya gitu. Karenanya ini sudah merembet kemana-mana. Karena itu menurut saya inilah kesempatan ya, pemerintah kita saat ini ya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat yang mungkin masih ragu-ragu.
yang mungkin masih beranggapan bahwa ada orang kuat di Republik ini selain negara yang lain selain dari pemerintah yang ada saat ini. Karena inilah saatnya pemerintah untuk bertindak cepat, ya, memanggil mereka yang sudah disebutkan oleh alat negara yang namanya Kementerian ATR BPR ini agar tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi lain menurut saya. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia tadi menurut saya ini harus segera kita panggil ini karena sudah disebutkan gitu bahwa mereka adalah pemilik dari sertifikat yang kemudian oleh beberapa kementerian termasuk KKP dan ATR BPN mengatakan ini adalah ilegal. Ketika orang sudah melakukan kegiatan yang ilegal, berarti kan ada unsur melanggar hukum di situ. Karena itu sudah saatnya, ya sudah saatnya aparat penegak hukum mulai bekerja di sini. Begitu menurut saya, Mbak Sylvia. Oke, Pak Johan, hari ini kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi perusahaan apapun, bagi siapapun. Kalau memang melanggar dalam prosedurnya harus ada konsekuensi, dicabut izinnya. Dengan sudah ada pernyataan tegas dari Presiden seperti itu, berarti seharusnya dalam melakukan penindakan aparat penegak hukum maupun pemerintah tidak perlu ragu-ragu lagi ya Pak. Seharusnya tidak ada kekhawatiran atau ketakutan apapun ya. Ya, amanat Presiden sudah jelas soal ini, Mbak Sylvia. Ya kan? Nah, inilah saatnya sekali lagi para aparat ini terutama di Kabinet Merah Putih ini menjaga wibawa, menjaga marwah dari presiden kita ini yang sejak dia dilantik terus memberikan harapan kepada kita. Dan saya sebagai pribadi juga sebagai dari PKS melihat bahwa pikiran dan jiwa Pak Prabowo ini sudah menyatu dengan konstitusi. Beliau selalu mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Karena itu saya berharap kepada seluruh jajaran yang dibawanya itu untuk menegakkan wibawa negara, menjaga marwah presiden, menjaga nama baik Kabinet Merah Putih ini, tidak perlu takut dengan siapapun. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di negara ini selain punyanya rakyat dan punya pemerintah. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun, ya. Nama-nama yang disampaikan sudah jelas, keterikatan dengan perusahaan yang lebih tinggi juga sudah sangat jelas. Inilah menurut saya saatnya APH bergerak untuk menyelamatkan marwah negara, marwah pemerintah, dan marwah Presiden Republik Indonesia. Begitu Mbak Sylvia. Baik, sudah saatnya APH bergerak Pak Ugroseno, tapi seringkali kita dengar ada anggapan bahwa kepolisian dalam tanda kutip Pak ya, gagap ketika harus melakukan penegakan hukum yang menyangkut korporasi besar. Nah Pak Ugroseno sebagai mantan Wakapolri, apakah Anda melihat sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi APH untuk menunda-nunda, harusnya bisa lebih cepat lagi memproses ini untuk menghukum pihak-pihak yang bersalah dalam proses pemasangan pagar laut? Ya, sebetulnya dengan peristiwa pemagaran laut ini, beberapa undang-undang yang sudah dilanggar oleh para pelaku ini, menurut saya cukup banyak. Yang pertama, undang-undang yang berkaitan dengan kelautan, nomor 32 tahun 2014. Di situ cukup jelas bagaimana peran Bakamla dan sebagainya. Kemudian yang tentang kedaulatan kelautan, itu juga sudah jelas. Hanya 74 pasal. Saya rasa menghafal 74 pasal bagi aparat penegak hukum tidak terlalu sulit. Yang kedua, undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya air. Ada sungai yang diuruk dan sebagainya. Ini undang-undang tentang sumber daya air, pasal undang-undang nomor 17 tahun 2019. Kemudian undang-undang KPK 31 tahun 99 yang sudah di amandemen juga. Itu pasal 2 dan pasal 3, apalagi pasal kalau nggak salah pasal 5 juga ada. KPK juga harus dilibatkan di sini. Pasti ada gratifikasi. Pasti ada penyuapan. Nah, ini semua harus turun tangan. Nah, dengan peristiwa yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI AL dan masyarakat dan beberapa aparat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa, langkah-langkah yang diambil ini harus dibuatkan berita acara. Kemudian segera dibuatkan laporan polisi. Laporan polisi model A bisa dibuat oleh Kapolsek di sekitar
tempat kejadian, atau Kapolres, atau Barreskrim juga bisa. Karena langkah-langkah ini jangan sampai menjadi sia-sia hanya dibongkar selesai, semuanya bisa tidur nyenyak. Semua pelaku harus diproses secara pidana sesuai dengan undang-undang yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi sekali lagi, inilah pelajaran paling bagus untuk menegakkan pertahanan di perairan atau di lautan, kemudian keamanan negara juga, keamanan di kelautan, dan juga penegakan hukum. Jadi 3 unsur ini yang harusnya berperan sekarang, melupakan kejadian yang dulu mungkin diam dan sebagainya. Saya berharap segera dibuatkan laporan polisi oleh polisi setempat yang kebetulan memang melihat mendatangi tempat kejadian. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat semuanya. Terima kasih. Baik, Pak Ugro, kepolisian itu kan juga jadi salah satu pihak yang ikut ditunjuk ya Pak dalam melakukan dalam tanda kutip pembiaran dalam proses pemasangan pagar bambu yang sudah berlangsung sejak Juli 2024 ini. Jadi bagaimana kita menuntut APH kita bisa bergerak cepat memproses semuanya secara transparan tanpa pandang bulu, sementara dari kepolisian sendiri juga ikut ditunjuk bersalah dalam kejadian pemasangan pagar bambu ini Pak, setidaknya dalam hal pembiaran. Ya, kita kan punya Propam Polri, ya kan, Pak Inspektur Jenderal Karim. Saya rasa beliau juga perlu turun tangan, turun ke lapangan melihat situasi. Hanya perbuatan oknum-oknum saja. Saya yakin kalau memang mereka disebut pengusaha-pengusaha yang melakukan tindakan ilegal, mereka tidak akan mampu membiayai seluruh Polri yang ada, yang hampir katakanlah 500.000. Masih banyak polisi yang bagus, masih banyak polisi yang ingin maju, masih banyak polisi yang tidak ikut, hanya diam. Ya, ini saatnya untuk berbuat kepada negara dan bangsa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan saya, para junior saya, untuk generasi penerus Polri yang memang berjiwa tribrata dan catur prasetya. Itu saja. Oke, Pak, karena ini sudah mendapat sorotan yang begitu luas, sampai tadi Presiden Prabowo juga sudah menyatakan tidak ada perlakuan khusus kepada perusahaan manapun. Apakah itu sudah lampu hijau bagi aparat penegak hukum, tidak perlu takut-takut dan ragu-ragu dalam menindak, meskipun nanti aktor intelektualnya mungkin adalah mereka yang betul-betul berkuasa, memiliki uang banyak, korporasi besar? Ya, yang perlu ditakuti kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polisi bertindak tidak harus menunggu ada perintah presiden. Kenapa? Bertindak atas nama hukum dan undang-undang, udah jalan saja. Kalau nanti dianggap salah oleh pimpinan, paling tinggi risiko dicopot. Nah, kita dicopot nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima, apalagi dicopot jabatan, biarin aja, nanti bisa jabat kembali, gak ada masalah kok. Ya, jadi saya titip, tolong nggak usah nunggu perintah siapapun. Kalau itu melanggar hukum di depan, segera tindak. Itu saja. Oke. Pak Johan, Anda juga sepakat bahwa kepolisian, aparat penegak hukum maupun tadi dari Menteri KKP menargetkan 20 hari sudah selesai kalau bisa dalam pemasangan pagar itu ditemukan, kemudian ditindaklanjuti, mungkin diproses secara hukum. Apakah Anda yakin kali ini betul-betul akan terungkap Pak? Karena kita sudah tahu ini berbulan-bulan sebetulnya tidak ada yang mengaku. Setelah viral baru kemudian terjadi hal seperti ini. Jadi apakah kali ini kita bisa optimistis bahwa akan terungkap sampai ke aktor intelektualnya Pak? Mbak Sylvia, kita harus optimis ya, karena rezim sudah berubah, rezim sudah berganti ya. Pernyataan Presiden jelas, apresiasi kepada Jenderal Wakapolri, apresiasi luar biasa. Saya bersemangat sekali mendengar penjelasan dari Pak Kapolri. Mudah-mudahan ini menjadi titik tolak kita bersama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik ya. Jadi sekali lagi tidak usah takut, rezim sudah berubah. Mari kita bersama jadikan kasus pagar laut ini sebagai tamparan buat kita semua. Ya, mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Sekali lagi kita harus terus membangun optimisme ya. Pidato Pak Presiden sudah sangat jelas, semua membawa kita bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik. Karena itu, mari kita sedikit melupakanlah kelakuan-kelakuan rezim sebelumnya. Mari kita tatap masa depan dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini. Karena itu saya berharap kepada semua stakeholder, kepada menteri, kepada jajaran penegak hukum dan sebagainya. Sekali lagi saya ulang, jaga marwah negara tidak boleh kalah dengan siapapun.
Ya. Baik, Begitu, oke, Mas terima Sylvia. kasih Pak Johan Rosihan, Pak Ugro Seno, dan juga Pak Dani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News hari ini.